Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal tahun 1945, Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun. Jepang menjajah Indonesia sejak tahun 1942. Penjajahan itu mulai setelah berhasil mengusir Belanda. Jepang juga berhasil menjajah beberapa negara di Asia Tenggara. Beberapa negara tersebut antara lain Filipina, Burma atau Myanmar, dan Vietnam. Saat itu tentara Jepang termasuk yang paling kuat di dunia. Selama tahun 1945, keadaan berbalik. Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Jepang juga dikalahkan oleh sekutu pimpinan Inggris di kawasan Indochina. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya. Di Indonesia, Jepang juga harus menghadapi perlawanan rakyat. Terlebih lagi Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Pada waktu itu, Belanda bergabung dengan sekutu. Perlawanan rakyat dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia.
Janji tersebut bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa Jepanglah yang memerdekakan Indonesia. Dengan janji tersebut, rakyat Indonesia diharapkan bersedia membantu Jepang menghadapi sekutu. Pemerintah militer Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April 1945 membentuk suatu badan. Badan itu diberi nama Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Sepanjang sejarah, BPUPKI hanya mengadakan sidang 2 kali, yaitu masa sidang ke-1 tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Badan ini telah membentuk beberapa panitia kerja yang diantaranya ialah panitia perumus dengan anggota 9 orang. Panitia ini disebut juga Panitia 9, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 itu adalah berikutnya adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini yang dasar yang diketuai oleh Profesor Mr. Dr. Supomo. Berikutnya adalah Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Abikusno Cokro Suyoso. Dalam melaksanakan tugasnya, kedua panitia telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut. 1. Panitia perumus berhasil menyusun naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 22 Juni 1945. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta terdiri dari 4 alinea. Dalam alinea 4 terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia pada tanggal 16 Juli 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI, beberapa anggota memberikan pidatonya, yaitu susunan pengurus BPUPKI. Ketua Dr. Rajiman Widyo Diningrat, Wakil Ketua Ichi Bangase Yosio dan RP Suroso, dan anggota berjumlah masa persidangan pertama BPUPKI 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI setelah terbentuk segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Menurut Mr. Muhammad Yamin,
menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. 2. Mr. Supomo. Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pendapat dan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan sosial. Kemudian Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas 5 asas sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir istilah Pancasila. Masa persidangan kedua BPUPKI 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal BPUPKI akan reses 1 bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang sehingga disebut Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Kahar Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Wahid Hashim, Moh Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Sujoso, dan A. Maramis. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta. Dalam piagam inilah termuat 5 dasar negara Indonesia. Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk itu, dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang yang khusus merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Kelompok kecil ini diketuai oleh Mr. Supomo dengan anggota Wongso Negoro, Ahmad Subarjo, Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Hussein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, dan Mr. Supomo. Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar,
atau batang tubuh. Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945, diadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Berdasarkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar, pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan Undang-Undang Dasar. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI. Selesai menjalankan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI lah yang mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya diambil dari Piagam Jakarta. Adapun susunan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Adapun untuk anggotanya sebagai berikut. Jepang membubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai sebagai penggantinya. PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Dr. Andes Mohatta dan penasihatnya Ahmad Subarjo. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan 2 orang wakil dari Sunda Kecil, Maluku, serta penduduk Cina. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta bersama tokoh pejuang kemerdekaan akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang sekarang menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi. Pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno, dilakukan oleh Latif Hendrandingrat dan Suhud. Adapun lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman, Indonesia Raya dinyanyikan bersama-sama secara serentak. Pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, Ketua PPKI menambah anggota PPKI 6 orang lagi sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang. Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, seorang ofisir Angkatan Laut Jepang, Ratulangi, minta kepada Muhammad Hatta supaya Piagam Jakarta dicoret dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kalau tidak, kemungkinan golongan Kristen dan Katolik di Indonesia Timur akan berdiri di luar Republik. Maka Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, dan Teku Moh Hasan.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun tujuan diadakannya pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai. Dengan disetujuinya perubahan itu, maka segera saja sidang pertama PPKI saat itu dibuka. Jadi, alasan perubahan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena kata-kata butir pertama sebelum diubah ternyata kurang disetujui oleh sebagian komponen bangsa yang lain. Oleh karena itu, perubahan tersebut perlu dilakukan. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang baru saja merdeka. Akhirnya, usulan Muhammad Hatta disepakati oleh semua anggota PPKI. Jadi sila pertama dasar negara berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selain pembahasan perubahan sila pertama Pancasila, pada sidang PPKI juga dibahas perubahan bab 2 Undang-Undang Dasar Pasal 6 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Semua usulan itu diterima peserta sidang. Hal itu menunjukkan mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya diambil dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945 dengan berbagai perubahan. 2. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juli 1945. 3. Memilih Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 4. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dalam sidang pertamanya, 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kini terkenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan yang di dalamnya memuat Pancasila dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tahun 1946 pada halaman 45 sampai dengan 48. Selanjutnya, dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 ditegaskan kembali tentang rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.